Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah gabung semua belum? Baiklah, kita mulai saja ya. Perkenalkan, nama Ibu Dwi Nikmatul Mukaromah, biasa dipanggil Dwi. Nah, Ibu di sini sebagai mahasiswa PPL dari UIN Suska Riau. Sebelum kita masuk pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu, dan yang Ibu panggil namanya bilang hadir ya. Adi Zulmaeta, Hadir, Bu. Aldiansyah Putra Jayusman, Hadir, Bu. Andra Alvareza, Benedik Kresna Saragi, Faris Aulia Fikri, Hadir, Bu. Ferdi Fatwa Arifin, Hadir, Bu. Franklin Zeyosi Matupang, Gilang Novandia, Ikrar Negara Siregar, Lucky Rejaya Kesuma, Hadir, Bu. Mikael Kevin Laloan, Muhammad Rayhan Ramadan, Hadir, Bu. PT Jefferson Sewu, Razaki Zaidan Atala, Hadir, Bu. Samuel Marcelo Gultom, Ade Pamela Oktasari, Hadir, Bu. Agus Indriana, Hadir, Bu. Aquilani Olta Berzebua, Cinta Valencia de Pando, Hadir, Bu. dan Aristi Nazara, Diva Yuliana Dalimunte, Feiza Putri Venolita, Hadir, Bu. Galuh Ambar Setiana, Hadir, Bu. Laisla Bintang Fiona, Melanie Hetieni Nainggolan, Nadia Sepia Henlis, Hadir, Bu. Nandia Alivia Salsabila, Hadir, Bu. Naurah Amruzadani Putri, Hadir, Bu. Naila Fatia Irsan, Hadir, Bu. Naila Raisa Putri, Hadir, Bu. Nuraini Zahrani, Hadir, Bu. Nurul Hikmah Dinata, Hadir, Bu. Raja Siti Cahyani, Hadir, Bu. Ratu Kalisa Nabila, Hadir, Bu. Selvi Ramadhani, Sarvina Audreyriano, Hadir, Bu. Yolanda Fitri Ramadhani. Baiklah, kita masuk ke materi bab 5, yaitu mengenai berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, peta konsepnya yaitu yang pertama, ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Yang kedua, menyebutkan ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Yang ketiga, yaitu menunjukkan perilaku berpakaian sesuai syariat Islam. Yang keempat, terbiasa berpakaian sesuai syariat Islam
Dan yang kelima yaitu menyebutkan ketentuan tata cara berpakaian menurut syariat Islam. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai model-model berpakaian Islami atau berpakaian menurut syariat Islam. Nah, beberapa model pakaian Islam ini yang sesuai syariat, baik untuk anak-anak, laki-laki, maupun perempuan dewasa, akan senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Nah, pakaian dengan model yang hendak digunakan dalam kehidupan sehari-hari ini haruslah pakaian yang menutup aurat dan memenuhi syarat pakaian Islami. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu cara berpakaian Islami atau bagaimana cara berpakaian menurut syariat Islam. Nah, setiap manusia atau setiap muslim itu wajib mengenakan pakaian secara Islami atau pakaian yang menutup aurat. Nah, berpakaian secara Islami yaitu pakaian yang digunakan dengan menutup aurat, tidak ketat, tidak transparan, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Laki-laki menyerupai perempuan ataupun sebaliknya, perempuan menyerupai laki-laki. Nah, itu tidak boleh. Selanjutnya yaitu aurat merupakan sesuatu yang mengandung aib sehingga wajib ditutupi. Yang selanjutnya yaitu pakaian yang Islami itu seperti jilbab. Nah, selanjutnya orang yang mengenakan jilbab harus pula memperhatikan kondisi pakaiannya, yaitu tidak boleh ketat atau transparan. Nah, di sini Ananda ada yang tahu tidak batasan aurat laki-laki dan perempuan? Ada yang bisa menjelaskan? Baiklah, untuk batas aurat laki-laki itu di antara pusar sampai dengan lutut, sedangkan batasan aurat untuk perempuan yaitu seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Nah, pembahasan berikutnya yaitu alasan berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, apa saja sih alasan alasan kita tuh dianjurkan berpakaian sesuai dengan syariat Islam? Yang pertama itu manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Nah, sudah jelas sekali bahwa manusia ini merupakan makhluk yang paling mulia. Kemuliaan tersebut sampai mengalahkan kemuliaan pada makhluk lain seperti jin dan malaikat. Kemudian, kemuliaan manusia terdapat pada akhlak dan ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana akhlak dalam berpakaian dan bagaimana ketakwaannya ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya yaitu di antara akhlakul karimah, mengenakan pakaian ini harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, selanjutnya manusia yang tidak mengenakan pakaian secara Islami, maka akhlaknya itu sudah rusak dan secara tidak langsung sudah merendahkan harkat dan martabat dirinya sendiri. Nah, ketika manusia ini akhlaknya sudah rusak, maka manusia ini menjadi hina, bahkan lebih hina dari binatang jika tidak mengikuti aturan dari Allah dan Rasul-Nya. Alasan yang kedua, mengapa kita dianjurkan berpakaian menurut syariat Islam, yaitu manusia siap diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluknya. Maka manusia ini haruslah selalu taat kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Kemudian salah satu bentuk taat kepada Allah, manusia ini harus siap diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Salah satunya itu mengenakan pakaian yang menutup aurat. Yang selanjutnya yaitu tujuan Allah Subhanahu wa taala mengatur manusia dengan aturannya agar manusia ini selamat di dunia dan di akhirat. Nah, apabila manusia ini selalu mengenakan pakaian yang selalu dianjurkan oleh Allah seperti menutup aurat, nah maka kehidupannya ini akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Nah, yang selanjutnya yaitu Allah Subhanahu wa taala menyediakan surga bagi yang taat dan neraka bagi yang ingkar dan maksiat. Nah, maka kita sebagai umat Islam yang diciptakan oleh Allah, sebaiknya kita selalu mematuhi peraturan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nah, alasan yang ketiga, mengapa kita dianjurkan berpakaian menurut syariat Islam ini, yaitu hidup di dunia bersifat sementara. Nah, kita sudah tahu bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara dan tidak kekal. Manusia yang hidup sementara hendaklah taat kepada Allah dan Rasul dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya untuk menuju hidup abadi di akhirat kelak. Kemudian berpakaian Islami dengan menutup aurat merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian orang yang membuka aurat, mereka tidak berpikir telah bermaksiat pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan menerima azab Allah di akhirat kelak. Nah, untuk alasan yang keempat, yaitu setiap hamba Allah akan kembali kepada Allah. Setiap makhluk pasti akan mengalami yang namanya kematian dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang selalu taat kepada Allah kelak akan menerima pahala atas ketaatannya. Manusia yang ingkar kelak akan menerima balasannya di akhirat. Manusia yang mengenakan pakaian sesuai syariat merupakan perintah Allah yang kelak akan dihisab di akhirat. Kemudian, bagi manusia yang tidak mengenakan pakaian sesuai syariat Islam, maka ia telah ingkar terhadap perintah Allah dan kelak menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Ada yang ingin dipertanyakan atau masih ada yang masih bingung? Enggak, Bu. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tujuan berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, yang pertama, tujuan berpakaian sesuai syariat Islam yaitu menjaga martabat diri manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Yang kedua, menunjukkan manusia sebagai makhluk Allah yang berbudaya. Nah, ini kita bisa membedakan budaya Indonesia dengan budaya Barat, itu pasti dengan budaya Timur juga pasti berbeda. Selanjutnya, yaitu yang ketiga, mewujudkan suasana kehidupan tertib, aman, damai, dan penuh rahmat. Nah, ini sudah pasti jelas, terutama bagi kaum perempuan. Apabila ia selalu mengenakan pakaian yang menutup aurat, maka ia akan dijauhkan dari yang namanya pembulian atau sampai kepada yang namanya pelecehan seksual. Dan selanjutnya yang keempat yaitu menjauhkan pola kehidupan yang penuh maksiat. Nah, materi selanjutnya yaitu manfaat berpakaian menurut syariat Islam. Yang pertama, terbebas dari dosa yang berkepanjangan. Nah, apabila kita tidak menutup aurat, segala bentuk gerak-gerik kita itu kita sudah mendapatkan dosa yang sangat besar apabila kita tidak menutup aurat. Yang kedua,
terjaga keselamatan diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu dijauhkan dari sikap aniaya dari sesama hamba Allah. Yang keempat, ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, dijauhkan dari perbuatan maksiat. Dan yang terakhir yaitu terjaga keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping manusia ini sebagai makhluk yang sangat sempurna, manusia ini juga merupakan sosok yang sangat indah. Semua potensi yang diberikan oleh Allah baik dan indah bagi yang bersangkutan. Karena itulah harus kita jaga dan tidak boleh dikotori oleh perbuatan buruk diri sendiri. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu akibat kita tidak mengenakan pakaian syariat. Sudah jelas sekali ya, apabila kita tidak pakaian menurut syariat, pasti aibnya ini mudah dikenali oleh orang lain, menjadi teman iblis. Nah, iblis inilah yang sangat dikhawatirkan karena iblis ini selalu menggoda manusia apabila ingin berbuat baik. Nah, salah satunya untuk menutup aurat. Dan yang ketiga, yaitu telah mengumbar hawa nafsu lawan jenis yang melihat. Nah, ini pernah dilakukan eksperimen, yaitu 2 orang wanita melewati beberapa laki-laki, yang satu mengenakan pakaian sopan, menutup aurat, dan yang satu lagi perempuan ini mengenakan pakaian yang tidak sopan, transparan, ketat, bentuk tubuhnya terlihat. Nah, kedua perempuan ini bertanya kepada para laki-laki tersebut, menanyakan alamat. Nah, ketika seorang perempuan yang mengenakan pakaian yang menutup aurat, laki-laki tersebut langsung memberikan jawaban dan mereka itu sopan. Nah, sedangkan perempuan yang mengenakan pakaian ketat tersebut, para laki-laki tersebut menggodanya terlebih dahulu, baru memberikan alamat. Nah, kita sebaiknya selalu mengenakan pakaian yang menutup aurat. Selanjutnya yaitu mudah terjerumus pada perbuatan maksiat. Kemudian keamanan diri terancam. Dan yang terakhir, sudah jelas pasti dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu landasan hukum berpakaian menurut syariat Islam. Nah, untuk lebih jelasnya, mengapa sih kita ini harus berpakaian menurut syariat Islam? Ini sudah dijelaskan juga dalam dalil Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk dalil Al-Quran, yang pertama yaitu menutup aurat untuk menjamin diri. Nah, ini terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Yang kedua, yaitu menutup aurat dapat menyelamatkan kehormatan diri. Ini terdapat dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 31. Nah, sedangkan menutup aurat adalah bentuk ketakwaan. Ini terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 26. Nah, untuk hadis Nabi, yang pertama itu seorang wanita adalah aurat. Nah, ini sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Tirmizi. Dan yang kedua, yaitu wajib menutup aurat bagi wanita yang sudah balik. Nah, ini terdapat dalam hadis riwayat Abu Dawud. Nah, selanjutnya, bagaimana hubungan antara model berpakaian dengan ketentuan syariat Islam? Yang pertama itu prinsip hukum
perintah berpakaian adalah menutup aurat. Yang kedua, pakaian yang menutup aurat termasuk pakaian Islami bagaimanapun bentuk dan modelnya. Selanjutnya, tidak terlarang mengikuti mode tren pakaian masa kini dengan catatan menutup aurat. Nah, kita boleh saja mengikuti model pakaian mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sekarang sudah zamannya modern ya. Tapi kita juga harus selalu perhatikan apakah pakaian itu menutup aurat kita atau tidak. Apabila menutup aurat, nah boleh saja itu dipakai. Selanjutnya, Islam tidak melarang keindahan dan seni dalam kaidah Islam menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, tidak menyerupai pakaian lawan jenis, dan tidak menyerupai ritual agama lain. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara ketentuan berpakaian menurut syariat Islam dengan hikmah yang diperoleh individu, keluarga, maupun masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yaitu ketentuan berpakaian menurut syariat Islam sangatlah berhubungan erat dengan hikmah berpakaian menurut syariat. Yang kedua, berpakaian sesuai syariat Islam mendatangkan hikmah dan manfaat bagi pelakunya baik individu, keluarga, maupun masyarakat. Dan yang ketiga yaitu dengan berpakaian sesuai syariat Islam akan tercipta suasana hidup tertib, selamat, aman, dan nyaman. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, kita lanjut materi terakhir yaitu keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Nah, ada beberapa keutamaan tata cara kita berpakaian sesuai syariat Islam. Yang pertama, terbebasnya dari dosa yang berkepanjangan. Yang kedua, terjaga keselamatan diri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini sudah sangat jelas sekali ya. Apabila kita selalu mengenakan pakaian yang menutup aurat, pasti sudah pasti keselamatan diri kita ini akan aman dan dijauhkan dari sikap aniaya dari sesama hamba Allah, terutama terhadap kaum perempuan. Selanjutnya yaitu sudah pasti ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mudah dikenali oleh orang lain yang ada di sekitar. Selanjutnya sudah pasti dijauhkan dari maksiat. Ini sudah pasti iblis yang akan selalu menggoda. Maka kita harus selalu mengenakan pakaian yang sopan sesuai syariat Islam. Dan iman kita sudah pasti harus kuat. Dan yang terakhir yaitu terjaga keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah beberapa penjelasan materi pada hari ini. Apabila ada yang ingin dipertanyakan atau masih ada yang belum mengerti, bisa dipertanyakan. Apakah sudah paham semua? Sudah, Bu. Baik, sebelum Ibu tutup, tugasnya mohon dikerjakan dengan sebaik-baiknya dan dipastikan tidak telat dalam mengumpulkan tugasnya. Nah, tugas tersebut ditulis di buku tugasnya, kemudian difoto dan diupload di Google Classroom. Itu batas akhir pengumpulannya pada jam 9 atau jam 10.
Ya, pokoknya Anda semua kerjakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Nah, selanjutnya Ibu minta kalian absen kembali, tulis di kolom komentar nama, kelas, kemudian hadir. Kasih lagi. Dek, emang segitu banyaknya nyamuk ya, Dek, gigit kakak, Dek? Ya Allah, tapi udah emang udah dia berhenti di kaki kakak, Kak. Dia gitu aku dia nggak kemana gitu dia. Mana nanti? Banyak. Ya Allah, Kak, kakak tengok ya. Iya benar sih, gede-gede dia, udah merah-merah. Kata emang nggak pernah keras, kalau aku sudah banyak sama itu. Ini giginya terasa ada bangun aku tuh dalam itu. Nggak pernah terasa, terus baiklah, sudah absen semuanya. Merah-merah kayak gitu, ya udah aku kayak itu. Nggak terasa kan, kayak kalau ada gitu, nggak terasa. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Anda semua yang sudah ikut berpartisipasi dalam pembelajaran kita pada hari ini, yang mengikuti dari awal hingga akhir. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat bermanfaat dalam kehidupannya sehari-hari. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.